Ya, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Patikorgule. Dalam video ini kita akan membahas beberapa contoh soal vektor dalam ruang tiga dimensi. Nah, khususnya yaitu materi atau contoh soal perkalian titik, penjumlahan, dan panjang vektor dalam ruang tiga dimensi, serta pembahasannya. Nah, baik, langsung saja teman-teman. Di slide ini saya telah merangkum 5 contoh soal, di mana nomor 1 soalnya adalah ini, kemudian nomor 2 soalnya adalah ini, dan nomor 3 ini, nomor 4 ini, dan terakhir adalah ini. Nah, tanpa lama-lama kita akan langsung ke pembahasannya. Pembahasan nomor 1. Nah, soalnya adalah jika vektor A sama dengan min 10, 8, 4, dan vektor B sama dengan minus 2, 3, minus 1, hitunglah panjang vektor AB. Nah, jawab. Panjang dari vektor AB adalah hasilnya ini, yaitu minus 2 dikurangi minus 10 kuadrat plus 3 minus 8 kuadrat plus minus 1 minus 4 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat plus minus 5 kuadrat plus minus 5 kuadrat akan sama dengan 60, akar 64 plus 25 plus 25, dan ini akan sama dengan akar dari 114. Maka panjang vektor AB adalah akar 114 satuan panjang. Nah, selesailah nomor 1 dan sekarang kita akan langsung melanjutkan pada penyelesaian nomor 2 yang soalnya adalah diketahui titik-titik A 12 minus 3 minus 6 B, atau titik B sama dengan 8, 6, minus 10, dan titik C adalah minus 3, 9, dan 10. Kita akan menentukan hasil dari panjang vektor AB plus panjang vektor CB plus 3 kali panjang vektor AC. Nah, jawab. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan panjang vektor AB. Hal ini sama dengan cara kita dalam menentukan atau menyelesaikan nomor soal 1 tadi, yaitu 8 minus 12 kuadrat plus 6 minus min 3 kuadrat plus minus 10 dikurangi minus 6 kuadrat, dan hasilnya ini kemudian akan menghasilkan akar dari 113. Nah, kemudian begitu pula kita akan menentukan panjang vektor dari CB. Sama halnya dengan menentukan panjang vektor AB tadi. Penyelesaian ini dan akan kita peroleh akar dari 530. Kemudian langkah ketiga yang kita lakukan adalah menentukan hasil dari 3 kali panjang vektor AC. Panjang vektor AC sendiri adalah, kita ketahui C di sini adalah min 3, 9, 10, dan A adalah 12, min 3, min 6. Maka min 3 dikurangi dengan 12, 9 dikurangi dengan min 3, dikuadratkan, kemudian 10 dikurangi dengan min 6 dikuadratkan, akan menghasilkan minus 15 kuadrat plus 12 kuadrat plus 16 kuadrat, dan akan menghasilkan ini 225 plus 144 tambah 256, dan akan menghasilkan ini, yaitu akar dari 625, dan kita ketahui bahwa akar dari 625 adalah 25, sehingga hasil dari 3 kali 25 sama dengan 75. Sehingga 75 ini adalah hasil dari 3 kali panjang vektor AC. Nah, maka kita dapat menentukan hasil dari panjang vektor AB plus panjang vektor CB plus 3 kali panjang vektor AC, yaitu sama dengan akar 113 plus akar 530 plus 75. Kemudian ini karena dalam bentuk akar, kita dapat mengoperasikannya seperti ini. Akan kita hasilkan akar dari 643 plus 75. Dan ini adalah hasil dari soal ini. Nah,
Selesailah soal nomor 2 dan sekarang kita akan meneruskan pada penyelesaian soal nomor 3. Soalnya adalah diketahui besar vektor A sama dengan 5 dan besar vektor B sama dengan 12. Kita akan menentukan sudut antara dua vektor tersebut. Dan diketahui sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat, maka yang akan kita tentukan adalah hasil perkalian titik atau dot product antara dua vektor tersebut. Langsung saja jawab. Definisi perkalian titik dua vektor adalah ini, akan sama dengan harga mutlak dari besar vektor A dikali dengan harga mutlak dari besar vektor B dikali dengan cos theta. Definisi atau penurunan definisi ini telah saya jelaskan dalam video saya yang lain. Jadi dalam pembahasan ini kita tinggal menggunakannya. Kemudian kita substitusikan setiap hal yang kita ketahui ke dalam persamaan ini. Di mana besar vektor A adalah 5, ini kita substitusikan di sini, kemudian besar vektor B adalah 12, dan theta atau sudut antara vektor A dan B adalah 60, maka kita substitusikan untuk menggantikan theta ini, akan kita hasilkan 5 kali 12 kali cos 60 derajat. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasannya cos 60 derajat ini adalah 1/2. Hal ini dapat kita cek dalam tabel trigonometri. Maka 5 kali 12, 60, dikali dengan 1/2 akan menghasilkan 30. Sehingga hasil dari perkalian titik antara vektor A dan B sama dengan 30. Nah, kemudian langsung saja kita akan menyelesaikan soal nomor 4. Soalnya adalah hitunglah nilai cos alfa jika alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Vektor A sama dengan 5 kali vektor I plus 4Z dan B atau vektor B sama dengan 2 vektor I minus 2 vektor Z minus K. Nah, sebenarnya kita dapat menuliskan hal ini secara singkat, yaitu vektor A sama dengan entry-entry-nya adalah 5, 4, dan 0. Kemudian kita juga dapat menuliskan ini sebenarnya secara singkat, vektor B sama dengan 2, minus 2, dan minus 1. Nah, jawab. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan harga mutlak dari besar vektor A. Nah, tadi entry-entry vektor A adalah 5, 4, dan 0. Maka besarnya adalah ini, 5 kuadrat plus 4 kuadrat plus 0, kemudian 5 kuadrat 25 ditambah 16 ditambah 0 akan sama dengan akar dari 41. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan besar dari vektor B. Vektor atau besar vektor B adalah akar dari 2 kuadrat plus minus 2 kuadrat plus minus 1 kuadrat akan menghasilkan akar dari 4 plus 4 plus 1, dan kita akan menghasilkan akar dari 9 sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan menentukan perkalian titik antara vektor A dan B, di mana setiap entry vektor A dikalikan titik dengan setiap entry vektor B yang bersesuaian. Jadi 5 dikali 2, kemudian 4 kali minus 2, kemudian 0 kali minus 1. Dijumlahkan akan menghasilkan 2. Nah, dari penyelesaian soal sebelumnya, kita telah mengetahui bahwasannya definisi dari perkalian titik dua vektor adalah ini, harga mutlak dari besar vektor A dikalikan dengan harga mutlak dari besar vektor B kali cos theta. Atau dapat ditulis menjadi cos theta sama dengan hasil dari perkalian titik antara dua vektor plus harga mutlak besar dari vektor A dikali dengan harga mutlak besar vektor B. Nah, maka dari ketiga hal ini, setiap hasilnya akan kita substitusikan ke persamaan ini. Menjadi
kita ketahui bahwa vektor A dikalikan titik dengan vektor B 2, kemudian harga mutlak dari besar vektor A sama dengan 41, dan kemudian harga mutlak dari vektor B sama dengan 3. Nah, sebenarnya di sini akar ini bukan milik 3, akar ini hanya milik 41. Di sini ada typo. Jadi, ini bukan akar, ini hanya skalar biasa yaitu 3. Sehingga 2 per akar 41 kali 3. Sebenarnya itu adalah hasilnya. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti dengan memfaktorisasi akar, maka kita akan menghasilkan yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 41, sehingga 41 kali akar 41 kali 2 kali akar 41 plus 40 akar 41 kali akar 41 akan menghasilkan 41, sehingga 41 kali 3 akan menghasilkan 123. Maka kita peroleh cos theta sama dengan 2 kali akar 41 dibagi dengan 123. Nah, baik, kemudian kita akan lanjutkan pada penyelesaian nomor 5. Penyelesaiannya adalah ini. Sebelumnya soalnya adalah menentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Jika diketahui vektor A ini, kemudian diketahui vektor B ini. Nah, langsung saja kita akan menjawabnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan besar dari atau harga mutlak dari besar vektor A. Sama halnya dengan soal-soal sebelumnya. Di sini kita akan memperoleh akar 6. Kemudian kita juga akan menentukan harga mutlak dari besar vektor B dan juga akan menghasilkan akar 6. Kemudian kita akan menentukan perkalian titik antara dua vektor yaitu A dan B. Maka di sini kita akan menghasilkan 5. Nah, hal berikutnya yang kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai-nilai ketiga ini ke dalam persamaan ini. Atau dapat ditulis seperti ini. Persamaan ini dapat ditulis menjadi ini, yaitu cos theta sama dengan A atau vektor A dikali titik vektor P dibagi dengan harga mutlak besar vektor A dikali dengan harga mutlak besar vektor B sama dengan 5 per akar 6 dikali akar 6 sama dengan 5 per 6. Nah, kita telah memperoleh cos theta yaitu sama dengan 5 per 6. Kemudian hal berikutnya yang kita lakukan adalah menentukan theta. Sebenarnya cara menentukan theta dengan mudah dapat kita lakukan jika kita menggunakan kalkulator. Maka di sini kita akan memperoleh theta sama dengan 33,55730,976 atau mendekati 33,56. Artinya sudut antara A dan B adalah sekitar 33,56. Nah, demikian penjelasan untuk beberapa contoh soal yang saya telah tampilkan. Dan di sini teman-teman, di slide terakhir ini saya memberikan link YouTube tentang materi yang bisa teman-teman kunjungi untuk memperdalam lagi tentang perkalian titik dua vektor. Di video tersebut saya telah membahas definisi-definisi perkalian titik vektor yang sebenarnya harus kita ketahui. Nah, baik teman-teman, sekian dulu dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.